Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priawan Daniel Mahendra, biasa dipanggil Daniel, dari Kota Malang, Jawa Timur. Saya mengikuti lomba ini karena saya ingin mengembangkan bakat saya, yaitu berbicara di depan umum atau public speaking. Selamat menyaksikan. Selamat pagi yang terhormat Bapak atau Ibu panitia lomba dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan, karena berkat dan anugerahnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama. Pada pidato kali ini saya mengangkat tema tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pidato ini bertujuan agar kita semua mengerti tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kita ketahui bahwa di era sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada kesediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan kesediaan energi negara tersebut. Dampak kerusakan lingkungan hidup serta pemanasan global saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini. Seperti terjadi peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat, termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini sudah melanda salah satu bagian di daratan Amerika. Diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006, telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya, para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi, lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan lahan longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah, yang akibat juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita. Penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itulah berbagai upaya dilakukan orang untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup, seperti dengan diselenggarakannya KTTI Bumi, Protokol Kyoto, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomis sangat kooperatif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Di samping itu, gas alam juga menimbulkan metan selama proses penyediaannya, yang semua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meski akhir-akhir ini muncul teori lain tentang efek rumah kaca, seperti menurun persepsi Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas matahari
yang berpengaruh pada naik turunnya suhu global. Namun, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil bagi pemenuhan kebutuhan energi tertentu mempunyai manfaat yang besar. Paling tidak, sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan oleh anak cucu kita. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara besar-besaran dilakukan orang untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air, industrial, dan transportasi. Khusus untuk bahan bakar pembangkit listrik, sebenarnya penggunaan bahan bakar fosil sudah bisa ditekan sekecil mungkin. Karena ada teknologi modern yang menggunakan bahan bakar lain non-fosil yang lebih irit, produktif, aman, dan tidak menimbulkan polusi. Di samping itu pun, bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak harganya cenderung terus meningkat. Persediaannya juga sangat terbatas. Orang tidak mungkin harus ketergantungan terus-menerus kepada bahan bakar minyak karena suatu saat cadangannya akan habis. Oleh karena itu, bagi Indonesia, kini saatnya kita memanfaatkan bahan bakar non-fosil untuk berbagai keperluan seperti untuk pembangkit listrik. Dengan demikian, selain turut melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara global, juga sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang sudah semakin menipis di negeri ini. Rekan-rekan semua, oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan. Menjaga kelestariannya, jangan sekali-kali merusak dan mencemari lingkungan. Lingkungan sekolah kita, lingkungan rumah kita. Pokoknya lingkungan di sekeliling kita. Karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi bersih, tanaman obat-obatan, dan lain sebagainya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang, bahkan bisa punah. Sekali lagi, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita. Rupanya pidato ringkas ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah teman-teman, saya minta dukungan sebanyak-banyaknya ya, dengan cara like video ini dan komen memberikan kritik dan saran. Terima kasih. Dah.